Tidak bisa uang dia mengatur pemerintah. Pemerintah itu melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Kami tegas mengenai itu. Jadi yang mencoba-coba main seperti itu, kami akan tidak dengan tegas. Nanti Anda lihat. Setahun yang lalu, tepatnya Februari 2015, saya sempat mengunjungi kediaman Labora di Tampagaram, Sorong, Papua Barat. Permisi Pak, boleh saya izin masuk? Mau ketemu dengan? Saya sudah janji dengan Pak Freddy. Ini betul PT Rotua ya? Oh, boleh saya masuk Pak ya? Masih Pak. Saudara, saya sudah sampai di PT Rotua dan saya akan coba masuk ke dalam dan melihat situasi di PT Rotua dan saya akan coba untuk bertemu dengan Labora Sitorus. Berat semua. Iya. Oh. Saudara, pada saat kedatangan saya di PT Rotua di Sorong, Papua Barat ini, pada saat jam makan siang, dan saya menemukan di sini bukan hanya karyawan yang tengah makan siang, tapi juga ikut istri dan sebagian anak ikut makan siang. Jadi kalau saya lihat ini semacam dapur umum yang menyediakan ada ribuan untuk penyiapan makan terhadap orang-orang di sini. Betul ya Bu? Ada ribuan ya? Ribuan? Ada 1.500. Dari tahun berapa ini kebiasaan seperti ini? Tahun 80-an. Seperti ini. Makanannya sayur, ikan, makan siang. Ya, kalau sebelum masalah itu biasanya kita dibagi waktu. Kalau hari Senin kita makan ayam, tapi setelah masalah kita sudah makan ayam lagi. Yang ada cuma ikan saja. Jadi istrinya dan sebagian anaknya juga diundang di sini. Kalau pas jam makan, kalau di rumah tidak kita undang ke sini makan juga. Oke. Saya coba ajak Anda untuk keliling-keliling melihat dapur umum di PT Rotua ini. Sudah berapa tahun Pak di sini Pak? Saya dari 2011, kira-kira sudah 4 tahun di sini. 4 tahun. Ya. Jadi saya berharap dari semua pemimpin bangsa ini coba lihat kita ini susah, kita mau curi juga kita nanti dipukul. Kita ini kerja halal, bahwa kita mengharap ini Bapak Sitorus ini bahkan kita punya Bapak. Saudara, menjelang detik-detik eksekusi dari Bribka Labora Sitorus, saya berhasil masuk ke PT Rotua, pabrik milik Labora Sitorus, dan kemudian menemui di ruang yang menjadi ruang kerjanya dan juga ruang tempat sehari-hari ia tinggal. Selamat siang Pak Labora. Selamat siang. Sebelum saya menanyakan soal eksekusi ini, saya ingin menanyakan, ini sehari-hari Bapak tinggal di sini ya? Iya. Tidurnya juga di sini? Iya, di sebelah. Di sebelah nih, iya. Di ruangan ini Pak ya? Iya Pak. Saya ingin tanya dulu Pak, itu makanan luar biasa, 5 karung beras, puluhan liter minyak goreng, berpuluh-puluh kilo ikan, itu disediakan dari tahun 80-an, betul? Ya, memang beda dengan dulu, dengan sekarang. Sekarang lebih banyak, dulu kan ya tidak sama jumlahnya. Karyawan tapi, Pak ya? Iya, karena tapi prinsipnya sama. Nah, kenapa punya pikiran memberikan makan bukan hanya untuk karyawan tapi juga ada istri dan beberapa anak yang ikut menikmati makanan di siang hari pada saat istirahat kerja? Ya itu memang masalah memberikan makan biarpun anak dan istrinya, saya memang rasanya rasa enak dan rasa bangga. Bangga kenapa Pak? Nah, bangganya kalau kita walaupun misalnya kita sederhana tapi bisa kita bikin orang makan, itu saya merasa bangga. Gitu. Oh, bareng-bareng gitu Pak ya? Iya, bareng-bareng. Kumpul, guyup. Iya. Dari tahun 80-an itu dilakukan? 80 berapa Pak? Dulu memang mulai ya, saya sebenarnya mulai kecil memang jiwa saya begitu Pak, tetapi kebetulan di sini kan saya mulai tugas mulai tahun 87. Jadi saya buka usaha kecil-kecilan itu memang mulai tahun 88. Tetapi namun prinsip sama mulai dari dulu sampai sekarang. Membantu orang gitu. Iya.
Tapi dari sisi keuangan kan makin besar, biasanya keuangannya harusnya makin diperhatikan. Bapak punya laporan keuangan nggak sih perusahaan ini, PT Rotua? Ya, laporan keuangannya seperti biasa-biasa saja, Pak. Tidak ada, saya kan tidak juga mengerti namanya komputer pun saya tidak mengerti. Jadi saya pikir keuangannya itu ya manual-manual aja. Manual maksudnya tulis tangan pakai Tulis buku tangan. gitu, Pak? Iya. Oh, jadi ada makanan yang diberikan, mungkin puluhan juta setiap hari keluar untuk makanan, tidak masalah, tidak takut rugi, tidak takut bangkrut? Tidak, karena kalau saya memberikan orang makan itu, rezeki saya memang meningkat, Pak. Jadi saya tidak ada pikir sampai di situ. Bapak percaya di situ? Yakin saya di situ. Dan tidak perlu kemudian catatan keuangan yang detail, yang rapi, hanya di buku tulis, kemudian dicatat pakai pulpen begitu? Tidak, sampai pokoknya kalau saya ada pengeluaran untuk ibaratnya memberikan menyenangkan orang, itu akan saya bisa keuntungan saya lebih. Itu yang sering saya alami. Jadi sehingga saya tidak memperhitungkan seperti itu. Anggapan yang sekarang berkembang adalah Bapak memobilisasi karyawan dan juga warga sekitar untuk melindungi Bapak sebelum eksekusi. Pendapat Bapak? Saya merasa tidak. Tapi walaupun demikian, Bapak kan bisa lidik aja di luar seperti apa. Mencari tahu ya? Cari tahu sendiri aja, Pak. Tapi yang setahu saya tidak pernah merasa seperti itu. Bapak pernah menyuruh mereka, jaga saya kalau ada eksekusi, tolong tutup gerbang dan lain sebagainya? Ya seperti itu pun saya tidak pernah merasa. Tidak pernah. Bapak buktikan bahwa karena kalau saya yang mengatakan diri saya seperti itu kan saya tidak berani. Tapi maunya saya, Bapak kan sudah ada di Sorong ini. Bisa Bapak tanyakan sama mereka seperti apa yang sebenarnya. Tapi yang pasti saya tidak pernah menyuruh mereka untuk seperti itu. Tapi bagusnya Bapak langsung tanyakan sama mereka. Bahkan dari kami sendiri, dari Kemenkumham sendiri ada yang main mata. Itu yang kemarin Dari Ditjen Pas? bukan dari Ditjennya, di sananya. Dari lapasnya? Dari lapasnya. Ya, dari lapasnya dikasih keluar. Bermain mata tuh akhirnya diberi gaji setiap bulan?